Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dewi. Terima kasih waktunya. Kemarin kita sudah melaksanakan tahap observasi supervisi akademik. Bagaimana perasaan Ibu Dewi setelah melaksanakan observasi kemarin? Ya baik Bu, setelah melaksanakan observasi kemarin, alhamdulillah saya merasa lega ya karena sudah terlaksana. Namun pada pelaksanaannya itu saya masih kelihatan gugup ya Bu, karena kegiatan itu sebenarnya saya suka melakukannya kan ya Bu, saya sering mengajar di kelas. Namun ketika ada ibu dan juga ada rekan yang merekam, jadi saya gugup Bu. Iya, jadi Ibu agak gugup ya kemarin waktu observasi. Ya memang karena setiap hari Ibu setiap hari mengajar, menghadapi anak-anak, memberi pembelajaran. Tetapi ketika di supervisi harus ada orang lain di kelas. Itu yang membuatnya beda. Oh iya sih, itu tidak apa-apa, itu wajar aja. Tapi saya melihatnya sudah cukup baik, tidak terlalu kelihatan kok. Lalu apalagi ada lagi nggak hal yang dirasa sama Ibu Dewi kemarin merasa alhamdulillah nih sudah terlewati observasinya? Ya, di pengelolaan kelas sepertinya saya belum merasa puas ya Bu, karena mungkin yang tadi gugup. Jadi merasa anak-anak itu apa ya, jadi saya terfokus aja sama satu kegiatan dan anak-anak yang lainnya itu terbiarkan seperti ini. Baik, yang Ibu rasakan seperti itu kemarin. Saya juga akan memberikan umpan balik terhadap observasi yang sudah dilakukan waktu kemarin. Melihat pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Dewi, saya rasa sudah baik Bu, sudah baik. Apalagi ini hal pertama buat Ibu Dewi untuk supervisi ya, supervisi akademik itu saya rasa udah baik sekali. Untuk pengelolaan kelas ya Ibu tadi bilang, untuk pengelolaan kelas ketika Ibu Dewi untuk memperhatikan anak yang satu, sementara anak yang lainnya jadi ribut, misalkan seperti itu hal yang wajar. Tapi Ibu Dewi kan sudah melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi, sudah Ibu Dewi kelaskan, sudah Ibu Dewi kelompokkan anak dengan sesuai dengan kemampuan anak. Ada yang secara kinestetik, auditori, dan visual. Mereka juga sudah melaksanakan kegiatan mereka masing-masing yang sudah Ibu Dewi arahkan. Hanya mungkin pada pelaksanaannya memang anak-anak, karena memang di situ mungkin ada saya. Jadi ketika Ibu Dewi saya yang membantu merekam dan ada saya melihat Ibu Dewi pas mengelola anak yang kinestetik, anak-anak jadi melihat yang kinestetik seperti itu, padahal Ibu Dewi sudah memberikan tugas ya. Iya, seperti itu hal yang wajar dan mungkin nanti bisa diperbaiki lagi. Yang selanjutnya, sebelum melakukan observasi pembelajaran di kelas 3, Ibu Dewi kan sudah membuat rancangan pembelajaran, rancangan pelaksanaan pembelajaran nih. Menurut Ibu Dewi sendiri, apakah sudah sesuai dengan RPP yang Ibu Dewi buat pembelajaran kemarin atau belum? Saya rasa pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran yang saya buat. Namun karena yang tadi di supervisi ada ibu, ada yang juga, jadi fokusnya anak-anak itu sedikit buyar gitu ya. Jadi anak-anak itu cenderung, kan biasanya kalau di kelas anak-anak itu kan aktif gitu ya Bu. Iya. Nah kalau kemarin jadi untuk disuruh ya Bu ya, jadi tidak spontan ya. Iya.
coba ini Iya, gitu. iya. Jadi Biasanya dia kayak spontan seperti kelas. mengikuti skenario kita ya. Iya, gitu. Padahal biasa aja ya, anak jadi malu mungkin karena ada saing, mungkin seperti itu ya Bu ya. Lalu indikatornya nih, kalau menurut Ibu Dewi dari angka 1 sampai 10, indikator keberhasilan pembelajaran kemarin itu ada di angka berapa? Mungkin baru sampai 8. Ya. Nah, menurut Ibu Dewi, indikator keberhasilan Ibu Dewi nanti setelah melakukan observasi ini nih, kira-kira perbaikan seperti apa menurut Ibu Dewi yang harus Ibu Dewi tingkatkan lagi nih, kompetensi Ibu Dewi harus dikembangkan lagi nih di sini, karena waktu kemarin di kegiatan praobservasi fokus kemarin Ibu Dewi terhadap pengembangan kompetensi Sosial emosional Berkembang. pengelolaan kelas. Kompetensi yang Ibu Dewi ingin tingkatkan adalah pembelajaran sosial emosional dan pengelolaan kelas ya. Nah, setelah saya lihat kemarin di pengelolaan sosial emosional itu sudah baik Bu. Bu Dewi sudah melaksanakan pembelajaran sosial emosional, memandu berdoa sebelum dan setelah pembelajaran, itu sudah melatih kepemimpinan, kemandirian siswa, kepemimpinan siswa ya, mengelola diri juga. Lalu Ibu Dewi juga sudah melakukan ice breaking ketika di saat sebelum pembelajaran untuk menstimulasi anak, keaktifan anak, lalu melaksanakan ice breaking juga di tengah di tengah pembelajaran agar anak menjadi fokus kembali. Itu sudah Ibu Dewi lakukan dan itu menurut saya juga sudah cukup baik. Untuk pengelolaan kelas mungkin hal itu mungkin ya yang, karena kalau tidak latihan menurut saya memang itu hal wajar dan setiap mungkin akan dirasakan. Nah, menurut Bu Dewi untuk yang dari pembelajaran kemarin nih, apa yang perlu Ibu Dewi tingkatkan lagi? Yang awalnya saya ingin lebih mampu untuk mengelola emosional saya, itu aja. Sama pengelolaan kelas memang saya merasa belum sepenuhnya mampu gitu Bu. Yang dari pembelajaran kemarin sudah saya observasi, kira-kira pengembangan yang kemarin ingin Bu Dewi fokuskan, langkah-langkah apa kira-kira yang akan Ibu Dewi lakukan untuk meningkatkan kompetensi Bu Dewi untuk mengembangkan pembelajaran sosial emosional Bu Dewi dan juga pembelajaran sosial emosional siswa Bu Dewi di kelas dan juga pengelolaan kelas. Sepertinya saya akan melakukan persiapan secara lebih matang lagi ya Bu, karena kemarin waktu pembuatan media aja. Pas waktu pembuatan media aja, pas pelaksanaan anak-anak itu kesulitan gitu, karena kan media ajarnya mungkin terlalu kecil, tulisannya itu terlalu kecil juga, mungkin belum sempurna gitu media ajarnya. Oh iya, jadi Ibu Dewi akan memperbaiki persiapan pada media ajar agar lebih kesalahan yang kemarin tidak sampai terulang lagi. Seperti misalnya kemarin medianya tulisannya sangat kecil sehingga anak kesulitannya waktu itu membacanya, ya tidak tahu itu anak mungkin karena gembur kayak Bu ya, seperti itu. Lalu kapan Ibu Dewi akan memulainya? Secepat mungkin, karena kan sehari-hari juga melakukan pembelajaran gitu, jadi bertahap. Setelah tadi saya tahu ya dari pengembangan yang ingin Bu Dewi fokuskan kemarin, dan saya rasa itu sudah cukup baik, sudah sangat baik. Kira-kira rencana tindak lanjut Ibu Dewi selanjutnya apa? Mungkin saya akan mengembangkan bahan ajar, terus cara pembelajarannya saya akan lebih konkret lagi agar anak lebih fokus.
kan kalau misalkan bahan media ajarnya itu nyata, anak-anak lebih fokus, lebih menyukai gitu ya Bu ya. Ibu mempersiapkan persiapan yang lebih matang, mempersiapkan media ajar yang lebih konkret. Kira-kira apa lagi yang akan Ibu Dewi lakukan? Saya akan melatih sosial emosional saya, melatih agar saya tidak terlalu gugup dan melatih fokus saya gitu ya. Karena kan sehari-hari saya dihadapkan dengan siswa, dengan anak-anak kecil. Jadi tidak dihadapkan dengan Orang dewasa, orang dewasa. Jarang-jarang gitu ya Bu ya. Jadi mungkin saya akan lebih banyak melatih public speaking saya agar saya lebih iya Bu. Nanti kalau misalkan ada kegiatan rapat di kantor di sini, Ibu yang jadi moderator itu jadi bisa melatih Ibu juga jadi lebih banyak berbicara dengan orang banyak. Itu melatih nanti Ibu jadi moderator, membuat pembuka rapat, jangan jadi peserta rapat aja. Oke. Lalu kapan nih Ibu akan melakukannya? Ini rencana Ibu ini mau kapan dilakukan? Maunya sih sesegera mungkin gitu ya Bu. Minta bantuannya dari Ibu juga, bagaimana saya melakukannya nanti. Lalu menurut Bu Dewi ini siapa saja, adakah orang yang akan membantu Ibu Dewi dalam melaksanakan rencana tindak lanjut Bu Dewi ini? Ya, yang pasti Ibu ya Bu ya. Selain Ibu juga kan akan sejawat juga gitu. Saya minta bantuannya dari semua. Oke. Baik Ibu Dewi, saya rasa tadi dari awal sudah digali indikator keberhasilan dari kompetensi yang ingin Bu Dewi capai tadi ya, dari pengelolaan sosial emosional, pengelolaan kreasi Bu Dewi, dan juga ada yang tadi yang mau Ibu Dewi tantangan, kendala yang terjadi di dalam kelas yang mau Ibu Dewi perbaiki, lalu siapa saja yang akan membantu pelaksanaan Ibu Dewi tersebut juga sudah Ibu Dewi utarakan. Kira-kira apakah Ibu Dewi sudah merasa cukup supervisi akademik yang sama-sama kita sudah laksanakan, observasi kemarin, apakah Ibu Dewi sudah merasa cukup baik? Ya, sepertinya sudah cukup ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Dewi waktunya dari awal sampai akhir, dari kegiatan praobservasi, lalu saya melakukan observasi di dalam kelas, di kelas 3, dan sekarang pelaksanaan pasca observasi yang dihadiri oleh Ibu PP sudah berjalan dengan lancar dan sudah kita lalui bersama. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan rencana tindak lanjut yang akan Ibu Dewi laksanakan berjalan dengan lancar dan sukses. Ya Bu, sama-sama, dan saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga dari supervisi kali ini saya dapat meningkatkan kemampuan saya lagi sebagai guru ya Bu. Semoga berjalan dengan lancar ke depannya. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama.